Perkenalkan, kami dari kelompok 8 OLT 2024. Nama saya Jidan Maulana Firdaus. Nama saya Sina Ohana Aprilian. Nama saya Kiki Tazkiandra Putri Aprilia. Nama saya Maulana Firdaus. Dan teman-teman yang lainnya akan disambung di video berikutnya. Kami akan memberikan tugas video OLT, tugas kelompok. Kami akan memberikan penjelasan materi hari pertama OLT. Materi pertama oleh Pak Rian, yaitu menggali potensi diri. Yang saya dapatkan dari materi tersebut, saya bisa lebih paham tentang diri saya dan potensi yang saya punya. Dilanjutkan. Nah, menurut Wayan Katun, potensi adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia, namun belum dikelola, belum ditemukan, belum digali, dan belum dikembangkan lebih jauh. Nah, potensi itu dapat berkembang melalui kerja keras, melalui belajar, atau bekas alami yang dimiliki sejak lahir namun belum dilatih. Adapun definisi komunikasi yaitu usaha untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan membutuhkan komunikasi. Adapun tujuan komunikasi yaitu untuk mengamankan pemahaman, untuk menetapkan penerimaan, untuk memotivasikan tindakan. Adapun 5 keterampilan komunikasi kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan gaya komunikasi. Yang kedua, mendengarkan untuk menciptakan komunikasi dua arah. Yang ketiga, berkomunikasi secara transparan. Yang keempat, kemauan bertanya. Yang kelima, menerima dan menerapkan umpan balik. Adapun prinsip dasar teknik komunikasi adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif, menghargai sudut pandang orang lain, kepatuhan terhadap konsistensi, mengembangkan kemampuan berbicara yang jelas dan tegas, mengelola emosi, adaptasi dengan konteks komunikasi, menghindari persepsi negatif dan prasangka, dan komunikasi merupakan simbol balik. Jadi, apa sih personal branding itu? Personal branding merupakan cara kita membangun citra diri yang unik dan menarik. Dan ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang siapa kita dan apa nilai yang kita tawarkan. Selanjutnya, mengapa sih personal branding itu penting? Jadi, personal branding itu penting untuk satu, membedakan diri, karena dalam dunia yang penuh persaingan ini, personal branding membantu kita agar lebih menonjol. Yang kedua adalah membangun kepercayaan. Citra yang konsisten tentunya akan meningkatkan kepercayaan orang lain kepada kita. Dan yang ketiga adalah meningkatkan peluang, dimana ketika kita memiliki personal branding yang baik, maka peluang karir yang akan kita dapatkan akan lebih luas. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membangun personal branding? Langkah yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kita harus menentukan nilai, keahlian, dan passion yang dapat kita tonjolkan. Dan yang kedua adalah tentukan target audience, di mana kita harus menentukan siapa yang ingin kita jangkau dan apa kebutuhan mereka dan harapan mereka. Yang ketiga adalah konsisten di media sosial. Ketika kita memutuskan untuk membangun personal branding, maka kita harus konsisten dalam membuat konten di media sosial, dan kita harus memanfaatkan platform yang ada. Yang keempat adalah jadilah otentik, di mana kita harus menampilkan diri kita yang sebenarnya, keaslian yang menarik perhatian dan membangun koneksi yang lebih dalam. Yang kelima adalah teruslah belajar dan beradaptasi, karena dunia ini terus berubah, maka pastikan kita selalu update dengan tren yang ada dan perkembangan zaman yang ada. Manajemen waktu dan motivasi organisasi adalah waktu yang digunakan untuk seefisien dan produktif dan mendahulukan yang penting, yang bagus, sangat penting untuk mengatasi tekanan-tekanan dari dunia modern yang mengalami stres. Adapun tujuan untuk memprioritaskan tugas penting, yaitu menggunakan waktu seefisien mungkin, memantau gangguan dalam mengerjakan tugas, dan mengembangkan efisiensi. Lalu ada skala prioritas 4 kuadran. Yang pertama adalah penting dan mendesak atau mendekati deadline. Dan yang kedua adalah penting tetapi tidak terlalu mendesak. Yang ketiga adalah mendesak tetapi tidak penting. Dan yang terakhir adalah sepele dan tidak mendesak. Lalu, organisasi adalah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian manfaat organisasi yang pertama meningkatkan soft skill, meningkatkan kepercayaan diri, memperluas relasi, memperluas wawasan, serta melatih tanggung jawab dan disiplin.
Yang selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian motivasi dan arti kerjasama dalam organisasi. Dan di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian motivasi. Baik, langsung saja ya. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Tujuan motivasi yaitu menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya arti. Oke, yang selanjutnya yaitu arti kerjasama dalam organisasi adalah upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk bekerja sama, berbagi tugas, dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu yang tepat, yaitu dengan cara yang pertama memprioritaskan tugas yang penting. Yang kedua, mengembangkan perencanaan dan penggunaan waktu, lalu menggunakan teori skala prioritas. Identifikasi tugas yang penting dan mendesak. Selanjutnya, buat rencana harian dan batasi gangguan. Setelah itu ada tetapkan batas waktu, luangkan waktu untuk istirahat dan evaluasi dan refleksi. Kesan pada acara OLT yaitu sangat terasa dampak pematerian yang telah diberikan. Kami sebagai mahasiswa baru Universitas Siliwangi, khususnya studi kesehatan masyarakat, sangat membutuhkan akan pemahaman seputar organisasi, manajemen waktu, dan juga personal branding. Lalu untuk pesannya, semangat dan sukses terus untuk para panitia. Terima kasih sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mensukseskan acara OLT. Semoga materi yang telah diberikan pematerian bisa kami implementasikan. Terima kasih.